Sebelumnya di Undead Ravening, Kang Feng berhasil menukarkan rumput biru dengan benda yang dipercaya sangat bagus untuknya, yakni di kemudian hari terhadap seorang wanita coy. Selain itu, Kang Feng juga berhadapan dengan dua saudara, yakni kakak ketiga dan si bungsu. Tidak ada kesulitan bagi Kang Feng menghadapi dua orang sekaligus. Dengan kekuatan elemen api, Kang Feng dapat melumpuhkan kedua saudara tersebut. Lalu ia mengambil benda milik kakak ketiga, yakni pelahap jiwa, sehingga kedua nyawa orang ini disedot oleh benda yang berhasil diambil Kang Feng sebelumnya. Selain itu ada Zhang Dasu yang memperlakukan Yue dengan cara tidak mengenakan. Selain dendam, Kang Feng juga berencana untuk membuat Zhang Dasu tersungkur. Bukan itu saja, adiknya juga ia kalahkan. Di lain tempat ada Meng Yu menghabisi para murid yang diketahui murid itu berasal dari pemurnian artefak sendiri. Dan Yue juga dibawa oleh sesosok misterius. Nah, jadi di video ini, sesosok asli Meng Yu akan terungkap. Dan masih banyak lagi coy, seperti ujian sekti akan berlangsung. Yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Meng Yu masih saja menjalankan tugasnya, yakni menghabisi orang yang terbilang tidak bersalah. Hingga Paman Wei mendatangi tempat ini, lalu menanyakan tentang apa yang terjadi. Melihat beberapa murid pemurnian artefak telah gugur secara misterius, Paman Wei kemudian mendekati ke arah korban untuk mengetahui siapa dalang di balik ini. Meng Yu berdalih bahwa ia pun baru saja melewati jalan ini dan tak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Melihat Paman Wei semakin dekat ke arah korban, Meng Yu pun melancarkan sebuah serangan untuk menghabisi paman. Untungnya Paman Wei memiliki keterampilan bertarung yang cukup tinggi, sehingga serangan Meng Yu hanya seperti angin lewat bagi paman. Bahkan serangan Meng Yu dapat ditangkis menggunakan tangannya. Akhirnya terungkap siapa dan dari mana Meng Yu ini. Dilihat dari serangannya tadi, ia menggunakan teknik benang iblis. Dan tak salah lagi, Meng Yu berasal dari sekte iblis. Pada akhirnya Meng Yu melarikan diri karena ia tahu Paman Wei tidak mudah untuk ia kalahkan. Berita itu sampai ke telinga beberapa murid artefak pemurnian bahwa Meng Yu telah berhasil membunuh sekitar 12 murid lebih pemurnian artefak, termasuk tetuahan atau Paman Wei sempat ia serang coy. Kang Feng yang tak sengaja lewat dan mendengar cerita, ia tak percaya. Sebab selama Kang Feng mengenal siapa Meng Yu itu, ia tak melihat gerak-gerik bahwa Meng Yu menandakan orang jahat yang berasal dari sekte iblis. Sama halnya dengan murid lainnya. Mereka pun awalnya tak percaya dikarenakan Meng Yu dikenal sebagai murid yang lembut, tapi dibalik itu memiliki sifat pembunuh. Alasan kenapa Meng Yu menghabisi murid dari perguruan pemurnian artefak pada umumnya, khususnya sekte Lucia coy, itu dikarenakan sebentar lagi akan diadakan ujian sekti. Nah, jika Meng Yu menghabisi beberapa murid terkuat, maka sekte Lucia akan kekurangan amunisi untuk mengarungi dunia persilatan di negara bagian Daliang. Dengan itu juga, maka sekte Lucia akan pincang dan akan mudah dikalahkan oleh sekte lainnya. Jadi alasan di awal kenapa Meng Yu ingin menyerang Luan, yang ketika itu baru saja mendapatkan pedang terbaik, itu juga tak luput dengan rencana dari sekte iblis, yakni membantai murid-murid terbaik dari sekte Lucia coy. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Kang Feng ingat bahwa ia sempat menanyakan tujuan akhir yang ditanamkan di diri Meng Yu. Meng Yu hanya menjawab bahwa suatu hari nanti Kang Feng akan mengetahuinya. Dan hari ini misteri itu terungkap. Sepertinya sih tujuan sekte iblis termasuk Meng Yu mencari kebebasan dan kehidupan kekal di dunia dengan menguasai negara bagian Daliang. Sampai sini membuat Kang Feng semakin bingung saja coy. Kenapa target pembunuhan berantai dirinya tidak terkena? Bisa jadi karena Kang Feng bukan termasuk murid yang pandai dari segi spiritual. Yang Meng Yu tahu Kang Feng hanyalah seorang murid yang pandai memurnikan sebuah benda. Maka dari itu Kang Feng berkeinginan untuk meningkatkan lagi kualitas bela dirinya, agar sesuatu buruk di kemudian hari tidak terjadi pada dirinya. Ditambah lagi ujian sekti akan segera berlangsung.
Kang Feng berencana untuk mendapatkan pil fondasi yang dipercaya sangat bagus meningkatkan kualitas bela diri. 我本就灵根不佳，若不能参加矿藏争夺战拿到筑基丹，恐怕筑基无望。 Tak lama kemudian datanglah Guru Feiwu. Guru sudah mengetahui pertanyaan apa yang ingin ditanyakan oleh Kang Feng ini. Salah satunya tentang kasus barusan. Ya, Guru Feiwu mengaku bahwa dirinya adalah orang paling bersalah atas gugurnya beberapa murid senior. Mungkin dikarenakan guru hanya seorang manusia dan tak luput dari kesalahan. Salah satunya tentang pengawasan terhadap semua murid. Imbasnya sehingga terjadilah peristiwa yang terbilang menyakiti hati dan perasaan orang-orang dari sekte Lucia, khususnya puncak artefak pemurnian. 所以啊，冯明， 毕竟只看错了一个苏师兄。 不，之前还有一个土小子想问啥子？嗨，这 Jadi mulai saat ini semua murid artefak pemurnian untuk sementara waktu dilarang untuk keluar dari area tempat ini dengan tujuan agar terhindar dari mara bahaya. Selain itu Guru Feiwu juga tahu bahwa muridnya Kang Feng menginginkan pil fondasi. Ya, syarat untuk mendapatkan itu sih kata Guru Feiwu harus menjadi 10 murid terbaik. Dengan bakat Kang Feng saat ini rasanya sangat sulit untuk bersaing menembus 10 besar di ujian sekti coy. Tapi ada kabar gembira juga yang diberikan oleh Guru Feiwu. Karena Kang Feng sangat pandai dari segi pemurnian, maka Guru Feiwu berusaha untuk meminta kepada para sesepuh untuk memberikan pil fondasi khusus untuk Kang Feng. Singkatnya lagi-lagi kalung yang ada pada Kang Feng memberikan khasiat yang luar biasa. Ya, kalung tersebut mampu memberikan teknik kekuatan pada kertas yang nantinya akan dijadikan benda atau jimat untuk bertarung. 徒儿定会安心练气的。至于排位赛，就当 Tak lama kemudian Guru Feiwu mendatangi Kang Feng kembali. Ternyata ini bukanlah guru, melainkan gadis kecil yakni Youyu. Berkat benda barusan dapat membantu dan mengunci, lalu membuat penyamaran Youyu terbongkar. 现身吧。 不好玩，又被你识破了。 Lantas membuat Youyu kagum dengan benda yang barusan digunakan Kang Feng. Benda bernama jimat pengunci pesona coy. Ya, teknik ini dapat mengunci lawan ketika nanti saat bertarung. 我的终极符箓了。师姐，我果然没看错你，居然还真是个天幻锁符。 Singkatnya Kang Feng mendatangi si Tuning. Kedatangan ke sini tidak lain tidak bukan yakni mengatakan bahwa Kang Feng ingin ikut memberikan ujian sekti dengan mendaftarkan diri juga coy. Selain itu kedatangan Kang Feng juga untuk mencari mantra ataupun sebuah benda yang nantinya akan dijadikan sebagai kekuatan dalam ujian. Sebab di pelelangan ini terdapat banyak benda yang bagus ya kan? Bukan jimat ataupun senjata yang dipilih Kang Feng, melainkan ia memilih binatang iblis tingkat menengah kelas 1. Rencananya sih si Tuning akan melelangkan binatang ini. Namun dikarenakan Kang Feng yang menginginkannya, maka dengan senang hati si Tuning memberikan binatang iblis ini secara cuma-cuma. Sebab si Tuning menganggap Kang Feng sudah seperti saudara. Saat di jalan menuju pulang, Kang Feng melihat ada senior Luan sedang berhadapan dengan orang yang berasal dari sekte iblis. Lantas saja ya kan Kang Feng mendatangi untuk menolong Luan. Namun sebelum itu Luan sempat memojokkan pria tertutup topeng ini. Hal itu hanya berlaku sesaat sebelum Luan berada dalam ancaman besar. 雕虫小技，受死吧！无耻鼠辈，竟敢偷袭！ Untungnya di waktu yang pas Kang Feng datang menyelamatkan. Menggunakan teknik pengunci pesona, pria tertutup topeng ini dapat Kang Feng kalahkan. Kemudian jiwanya dihisap menggunakan teknik yang dimiliki Kang Feng. Merasa diselamatkan oleh junior, Luan merasa gimana gitu. Mungkin rasa cinta juga telah hadir di sini coy. Langsung aja ya kan Luan kegeeran atas kedatangan Kang Feng secara mendadak ini. Pastinya di dalam hati Luan, Kang Feng sengaja datang ke sini. Jangan salah sangka dulu Luan. Kang Feng kebetulan tak sengaja lewat jalan sini ya kan. Andai saja tidak ada Kang Feng coy, mungkin saja Luan akan menjadi korban keganasan orang-orang dari sekte iblis. Pada akhirnya kompetisi seleksi ujian sekti akan segera dimulai. Luan, Youyu, dan Kang Feng datang barengan. Di sini ketua akan mengumumkan dan memberikan tata cara ujian berlangsung. Salah satunya memberikan sebuah benda yang nantinya akan diketahui siapa lawan mereka di ujian ini. Pertama ada Luan melawan Jero.
Jero dan Luan sejarahnya pernah bertemu coy. Dan Jero dapat Luan kalahkan dengan teknik ilusinya. Katanya sih Luan salah satu wanita yang memiliki teknik melemahkan syahwat lawannya. Dalam catatan, saat ini teknik ini berlaku kepada orang-orang sekte Lucia saja, tidak berlaku terhadap sekte iblis. Namun hari ini Jero tak akan tertipu daya untuk kedua kalinya. Untuk menghilangkan rasa syahwat itu, Jero melirik ke salah satu wanita di pinggir lapangan. Dan Jero mengatakan bahwa ia menyukai wanita tinggi, semok juga memiliki dada besar. Ada-ada aja nih Jero coy. Pada akhirnya pertarungan tak bisa terelakkan lagi. Jero menggunakan tinju harimau baja. Digadang-gadang teknik ini sangat sulit dikalahkan coy. Namun Luan memiliki pedang hasil pemurnian Kang Feng yang bernama pedang Xuan. Nah dengan itu teknik tinju harimau baja tak ada artinya bagi pedang Xuan. Dengan ini sudah cukup meyakinkan bahwa Luanlah yang jadi pemenangnya. Ya dengan kemenangan ini, para tetua meyakini bahwa Luan akan berhasil masuk menjadi murid terbaik 10 besar di ujian ini. Melihat gaya bertarungnya sangat amazing. Selanjutnya ada Kang Feng melawan Shigoi. Shigoi sudah berada di tingkat 7 coy. Artinya di atas dari Kang Feng. Maka dengan ini mereka para penonton meyakini Shigoi akan menang mudah. Ditambah lagi Kang Feng dikenal tidak memiliki kekuatan spiritual seperti para murid pada umumnya. Hal itu telah dibuktikan dengan Shigoi sangat mendominasi jalannya pertarungan, di mana Kang Feng hampir dikalahkan dengan teknik api yang dimiliki oleh Shigoi. Jika terusan seperti ini, Kang Feng akan kalah. Ia mencari cara untuk mengantisipasi serangan brutal yang dilepaskan oleh lawannya. Kang Feng ingat bahwa ada teknik pertahanan dari api. Nah, ia pun menggunakan serpihan jimat ini untuk dijadikan armor sekaligus pertahanan yang anti api coy. Benar sekali. Meski beberapa kali Shigoi melepaskan serangan apinya, tak membuat Kang Feng merasakan efeknya. Jika dengan api tidak berhasil, Shigoi kemudian menggunakan teknik lain untuk menghancurkan pertahanan milik Kang Feng. Karena sebelumnya ia sempat dipongkangkan oleh Kang Feng. Nah, sepertinya berhasil sih, di mana pertahanan Kang Feng retak. Tapi bisa kembali utuh coy. Melihat hal ini Shigoi tak percaya. Ditambah ia sudah berada dalam situasi sulit untuk melawan. Dan film pun bersambung.